Di sini kita akan membahas tentang hakikat mencintai Allah. Tanda-tanda cinta kepada Allah. Mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, membaca Al-Quran, menjauhi perbuatan dosa, dan mendahulukan perkara yang dicintai Allah. Hakikat mencintai Allah. Cinta yaitu adalah perasaan yang suci dan lembut berupa rasa kasih sayang. Perasaan cinta ditandai dengan rasa rindu kepada yang dicintai. Tingkatan cinta tertinggi dan hakiki adalah cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mahabbatullah, berarti menempatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam sanubari. Cinta merupakan unsur terpenting dalam ibadah, di samping khauf atau takut dan raja atau berharap. Ketiganya menjadi perasaan hati yang harus dimiliki setiap mukmin dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cinta seseorang kepada Allah tumbuh dari pengaruh akal dan jiwa yang kuat akibat berpikir mendalam terhadap kekuasaannya di langit dan di bumi. Cinta ini akan semakin menggelora dengan merenungkan ayat-ayat Al-Quran dan membiasakan diri berzikir dengan nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya kita akan memberi contoh tanda-tanda cinta kepada Allah, yaitu pertama adalah mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan cara mengamalkan sunnah-sunnah seperti minum menggunakan tangan kanan dan berjalan kaki tanpa menggunakan alas kaki, dan menjalankan sholat seperti sholat duha, sholat hajat, sholat tahajud, sholat taubat, dan lain-lain, serta memperbanyak sholawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Berikut ada langkah-langkah melakukan sholat duha secara rinci. Yang pertama, niat. Berikut adalah cara membaca niat sholat duha. Usolli sunnatat duha rok'ataini lillahi ta'ala. Aku niat mengerjakan sholat sunnah duha 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Kemudian memulai sholat dengan takbiratul ihram, yaitu mengucapkan Allahu Akbar sambil mengangkat kedua tangan dan memutarnya ke depan. Selanjutnya membaca doa iftitah, boleh dibaca dan boleh tidak karena sifatnya sunnah. Selanjutnya membaca surat Al-Fatihah dan membaca surat pendek setelah Al-Fatihah. Dianjurkan membaca surat Asy-Syamsi di rakaat pertama dan Ad-Duha di rakaat kedua. Selanjutnya melakukan ruku dengan tumakninah atau tenang dan tenang. Dilanjutkan bangkit dari ruku dengan mengucapkan Allahu Akbar sambil mengangkat kedua tangan. Selanjutnya melakukan sujud dengan tumakninah. Dilanjutkan duduk di antara 2 sujud dengan tumakninah, kemudian melakukan sujud kedua dan bangkit dari sujud, lalu melaksanakan rakaat kedua. Ketika sudah melakukan rakaat kedua, duduk tasyahud akhir dan membaca doa tasyahud. Mengakhiri sholat dengan salam ke kanan dan ke kiri, lalu membaca doa setelah sholat seperti doa yang dianjurkan setelah sholat duha. Jika ingin melaksanakan sholat duha 4 rakaat, maka bisa mengikuti tata cara di atas untuk 2 rakaat pertama, lalu bangkit kembali untuk melaksanakan 2 rakaat berikutnya. Dengan tata cara yang sama, setelah selesai 4 rakaat, baca tasyahud akhir dan salam. Kemudian yang kedua, mencintai Al-Quran. Seseorang yang cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya pasti akan cinta kepada Al-Quran. Dengan demikian ia akan selalu membaca dan mengamalkan isinya dalam kehidupan sehari-hari. Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala
kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melalui malaikat Jibril alaihissalam, sehingga kecintaan kepada Al-Quran akan menumbuhkan rasa cinta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai penerima wahyu Allah Subhanahu Wa Taala. Mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berarti pula mencintai sunnah-sunnahnya. Selanjutnya yang ketiga, menjauhi perbuatan dosa. Rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjadikan seseorang selalu berusaha untuk menghindari perilaku dosa dan maksiat. Berikut ini contoh-contoh menjauhi perbuatan dosa, antara lain menjaga sholat, menjaga pandangan, berbuat baik kepada sesama, dan menghindari pertemanan yang buruk, menjaga hati, menjauhi maksiat, dan bertaubat juga merupakan syarat penting untuk menjauhi dosa. Kemudian yang keempat yaitu adalah mendahulukan perkara yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala akan lebih diutamakan oleh seseorang yang mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka tidak mempedulikan lagi kepentingan dan urusan pribadi ataupun keinginannya. Seperti pada video tadi, merupakan salah satu contoh mendahulukan perkara yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan melakukan sholat fardu terlebih dahulu saat sudah mendengar azan, dan meninggalkan kepentingan dan urusan pribadinya terlebih dahulu. Selanjutnya yang terakhir adalah tak gentar menghadapi hinaan. Kecintaan seseorang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjadikannya semakin teguh dalam mengamalkan ajaran Islam. Ia tak menghiraukan hinaan, cemoohan, dan ujaran kebencian dari orang yang benci kepadanya. Kekuatan cinta membuatnya kuat menghadapi berbagai macam hujatan seperti pada video tadi. Berikut tadi adalah penjelasan kita tentang hakikat cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih sudah menonton dan belajar bersama kami. Semoga penjelasan kami dapat membantu Anda dan menambah pengetahuan yang bermanfaat. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.